Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you doing in there? Are you doing good? Alhamdulillah. Okay, everyone. In this day, we go to another material. And would you like to open the third lesson on your favorite book, right? In this lesson, we will learn about what is difference between future tense with will and future tense with going to. Right. Future tense with will. Okay. We learned in the last time in the lesson 1. And today, let's go to the lesson 3 about the going to. Alright, everyone, let's begin. In this time, I will take the last material about the future tense of will. Did you remember about formulation of future tense? Okay, subject, will, verb 1, and object. That's all? Alright, that is the formulation. Subject, will, verb 1, and object. Right. And the function of future tense is to make a plan for the next time. Alright, and don't forget, if we tell about the future, we always use verb 1. Okay, don't try to use the verbing or verb 2 with ed. Alright, and so let's go to the new material about the going to. The future tense with going to, the formulation is subject, is or to be, and going to, and after going to, we add about the formulation verb 1, and after that with object, and the last one with the adverb time. Okay, once more, I'm review. Subject, is or to be, and you add with going to. After that, we add with verb 1 and then adverb time. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang future tense. Future tense itu berkaitan dengan sebuah rencana. Ya, future itu kan akan datang, sesuatu yang akan datang dan belum terjadi. Nah, di materi yang lalu kita sudah membahas tentang future tense dengan will, ya. Dan rumusnya kalian masih ingat, subjek, will, verb 1 dan objek. Oke. Nah, di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang future tense, akan tetapi dengan rumus yang berbeda. Nah, kali ini rumusnya adalah subjek, kemudian is atau kata lainnya adalah to be, kemudian going to, kemudian verb 1, dan keterangan waktu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, subjeknya seperti biasa, Ayu, Dewi, he, she, it atau nama orang. Kemudian ditambah to be, is atau Aramis, itu disesuaikan dengan to be, disesuaikan dengan subjek. I am, you are, we are, they are, he is, she is, dan nama orang is. Itu ya, pasti masih ingat itu. Kemudian ditambah dengan going to. Nah, going to ini artinya sama dengan will, yaitu akan. Akan tetapi formulasinya saja yang berbeda, ya. Komposisi rumusnya saja yang berbeda. Oke. Kemudian setelah itu, setelah going to ditambah verb 1. Ingat, going to di sana artinya akan atau kata lain dari will, bukan akan
sedang pergi ya. Going to di sana bukan verb ing, tapi akan. Nah, makanya setelah going to di situ ditambahkan tetap verb 1. Setelah verb 1 baru ditambahkan objek dan keterangan waktu. Nah, keterangan waktunya yang biasa digunakan adalah tomorrow. Itu keterangan waktu yang khusus untuk future tense. Atau bisa dengan kata next. Ada nextnya ya. Next time, next year, next day, next morning, next week, next year, next month. Nah, pokoknya ada nextnya itu pasti future. Sudah paham? Kita masuk ke contoh. Kalimat positif. You are going to go to school tomorrow. You are, you subjek, are-nya to be, kemudian going to-nya pengganti will, kemudian go-nya verb 1, to school-nya objek, kemudian tomorrow-nya kata keterangan waktu. Nah, sekarang mari kita bedakan. Pak, apa perbedaannya will dengan going to? Kalau will digunakan untuk rencana yang belum terencana. Biasanya will ini digunakan untuk rencana yang spontan, yang tidak terencana, ya. Contoh misalnya. Ketika kamu akan pergi ke rumah teman kamu menggunakan sepeda motor atau motor, tiba-tiba misalnya bannya kempes, maka kamu akan menggunakan kendaraan yang lain, yaitu mobil misalnya gitu ya. Nah, di sana itu menggunakan will. Karena rencana yang pertamanya akan menggunakan motor, tapi karena motornya rusak atau kempes bannya, kemudian ada rencana yang kedua yaitu menggunakan mobil. Ya, maka di situ menggunakan kata will. I will go to your home by bike. Gitu ya. Oke. Dan tidak ditambahkan tomorrow-nya karena itu rencananya spontan, ya. Tidak terplanning dari jauh-jauh hari. Ya, rencananya spontanitas karena tadi sepeda motornya atau motornya kempes, akhirnya menggunakan mobil. Kamu rencananya sore ini akan nonton konser BTS misalnya. Tapi tiba-tiba hujan besar karena konsernya di lapangan. Kemudian karena hujan besar, akhirnya di-cancel tuh konsernya. Kemudian kamu akhirnya mabar sama teman kamu. Ya, nah mabarnya itu menggunakan will karena tidak terencana sebelumnya. Oke? Tapi sesuatu yang terencana sebelumnya, misalnya aku akan melanjutkan ke pesantren, ya. Aku mau melanjutkan ke boarding school. Itu kan terencana jauh-jauh hari, dari sekarang udah direncanakan kamu akan melanjutkan sekolah menengah pertamanya ke pesantren atau ke boarding school. Nah, itu dari sekarang. Itu maka menggunakan going to. I am going to, study at boarding school. Pakai going to tuh. Next year, tahun depan. Karena sekarang kelas 6 kan, jadi pakai next. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat negatifnya. Untuk kalimat negatifnya tinggal tambahkan kata not after to be. You are not going to go to school tomorrow. Ya. Untuk negatifnya tambahkan not setelah are atau setelah am atau setelah is. Kemudian untuk kalimat tanyanya, to be-nya di depan. Are you going to go to school tomorrow? Atau is he going to go to school tomorrow? Intinya to be-nya di depan. Setelah itu ini selesai. Oke, di bukunya bisa cek kembali ya untuk lebih jelasnya. Bila belum paham, boleh kalian WA Mr. Don. Oke, Mr. cukupkan sekian ya. Untuk hari ini tidak ada tugas. Oke, nanti tugasnya insya Allah akan dikabarkan kemudian hari. Oke, thank you for your attention and see you next time. Bye bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.